Telur sudah 29.000. Daging akan naik menjelang Ramadan. Kemudian ayam akan naik. Ini kan sudah sekian puluh tahun ini. Sekian puluh tahun selalu kejadian seperti ini, apalagi jelang hari-hari besar keagamaan apa. Operasi pasar, udah itu aja. Jangan hanya di pasar modern, tapi juga pasar tradisional. Karena mohon maaf, tidak semua masyarakat kita berani masuk ke pasar modern. Selain mudik, kenaikan harga dan kelangkaan bahan pangan jelang Ramadan sudah bagaikan tradisi tahunan, seolah tak bisa dihindari. Setiap tahunnya, masyarakat selalu dihadapkan pada kondisi sulit mencari beberapa komoditas pangan. Dan kalaupun ada, harganya sangat tinggi. Belakangan, komoditas beras mulai langka dan harganya melambung jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Bukan hanya beras, fenomena ini juga kerap berulang pada komoditas lain, mulai dari minyak goreng, telur, gula, daging, hingga kedelai. Menyusutnya lahan pertanian menjadi salah satu penyebab anjloknya produksi pangan. Berdasarkan data Kementerian ATR BPN, alih fungsi lahan pertanian mencapai 100.000 hektar setiap tahunnya. Dengan begitu, produksi padi diperkirakan turun sebanyak 174.800 ton setahun. Padahal, rata-rata kebutuhan beras nasional mencapai 35,3 juta metrik ton per tahun dan terus meningkat terutama di momen Hari Raya Keagamaan. Alih-alih mengatasi permasalahan dari akarnya, pemerintah justru mengambil jalan pintas impor yang seringkali merugikan petani. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, setiap melakukan pembukaan lahan, pemerintah seharusnya merelokasi lahan pertanian, sehingga produksi pangan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah lewat langkah-langkah yang konkret. Yang pertama tentu mengendalikan harga kebutuhan pokok itu. Yang kedua melakukan antisipasi lewat pembenahan lumbung-lumbung pangan kita, khususnya berkaitan dengan persoalan produksi gabah kita, berkaitan dengan persoalan luasnya lahan pertanian kita, yang selama ini makin hari produktivitasnya mengalami penurunan, sementara yang mengkonsumsi beras makin banyak. Tentu akan menjadi persoalan. Nyatanya, impor yang dianggap sebagai solusi tak sanggup menekan harga pangan. Akibatnya, inflasi meningkat dan menekan daya beli masyarakat. Padahal, pemerintah mempunyai cita-cita besar melakukan swasembada pangan. Tapi terus menyusutnya lahan pertanian menjadi bukti bahwa swasembada pangan hanyalah angan-angan. Ini kan justru kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Mestinya pemerintah bisa mengantisipasi, stabilkan harga beras. Kemudian justru petani mesti didorong dan mesti diberikan satu stimulus gitu ya. Dan petani kita itu kan sekarang kebanyakan tidak punya lahan gitu. Mereka ada petani-petani penggarap. Jadi bagaimana kebijakan yang mensejahterakan petani ya, dan juga kita dorong Kementerian Pertanian ya yang mengurusi para petani ini juga bisa memperhatikan petani agar petani ini bisa memiliki lahan ya. Sudah saatnya pemerintah serius karena persoalan pangan menyangkut perut ratusan juta rakyat yang harus diurus. Pemerintah harus mengambil langkah konkret agar petani dan masyarakat tidak terus menjerit. Kepentingan rakyat harus diakomodir agar efek domino tidak terus bergulir. Pemerintah harus memecah masalah-masalah struktural dengan memperbaiki tata kelola pangan, membenahi data pangan, meningkatkan produksi, mencetak lahan persawahan baru, membangun lumbung pangan, serta menggulirkan investasi dalam penguatan riset dan penelitian di bidang pangan. Indonesia pernah berjaya. Kini, jangan biarkan swasembada pangan hanya menjadi asa. Program membangun kedaulatan pangan yang selama ini dijalankan belum menunjukkan hasil yang efektif.
pemerintah harus mengambil langkah-langkah antisipatif sesuai dengan peraturan perundangan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat dengan daya beli yang terjangkau. Dalam perspektif jangka menengah panjang, pemerintah harus membenahi masalah struktural dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat sehingga masalah kelangkaan bahan pangan tidak berulang pada tahun-tahun mendatang. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan.